Pernah nggak sih ngebayangin dapat surat tagihan pajak yang rasanya kok nggak bener ya? Kebanyakan dari kita mungkin pasrah aja. Tapi gimana kalau ternyata ada semacam surat sakti yang bisa membatalkan seluruh tagihan itu? Hari ini kita akan bedah tuntas dokumen tersebut yang bisa jadi adalah surat kemenangan Anda sebagai wajib pajak. Oke, coba bayangin senario ini. Ada amplop coklat datang ke rumah atau kantor Anda. Pas dibuka, isinya tagihan pajak yang jumlahnya bikin kaget dan terasa janggal. Nah, apa yang bakal Anda lakuin? Langsung bayar biar cepat beres? Atau ada jalan lain? Yuk, kita telusuri bareng-bareng sebuah kasus nyata. Kita mulai dari bagian pertama, surat tagihan pajak datang. Ini dia momen yang sering jadi mimpi buruk buat banyak orang. Jadi, cerita kita ini berawal dari selembar surat ketetapan resmi yang bilang ada pajak yang kurang dibayar. Surat ini bukan surat biasa, dan ada nama spesifiknya. Namanya SKPKB, singkatan dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Gampangnya gini, ini tuh surat resmi dari kantor pajak yang intinya bilang, "Halo, setelah kami periksa, perhitungan kami menunjukkan Anda masih punya utang pajak sekian, tolong dilunasi ya." Nah, surat inilah yang jadi titik awal dari semua drama ini. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh kasus nyata dari dokumen yang kita bedah ya. Ada seorang wajib pajak, sebut saja namanya Desi, dia menerima SKPKB untuk PPh final masa pajak Agustus 2020. Yang menarik, lihat deh tanggal suratnya, 3 Juni 2025. Ini nunjukin kalau proses pemeriksaan itu bisa makan waktu bertahun-tahun. Tapi intinya satu, statusnya kurang bayar. Masuk ke bagian kedua, saat wajib pajak melawan. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Si wajib pajak ini nggak terima gitu aja. Dia memutuskan untuk melawan. Jadi, kalau Anda ada di posisi ini dan yakin banget tagihan itu salah, apa yang bisa dilakuin? Apa harus langsung bayar? Ternyata jawabannya enggak. Ada jalur hukum yang bisa kita tempuh. Prosesnya itu sebetulnya sangat terstruktur. Setelah terima SKPKB, langkah berikutnya adalah mengajukan gugatan secara resmi. Gugatan ini nanti akan diproses lewat persidangan di sebuah lembaga khusus, namanya pengadilan pajak. Inilah ibaratnya arena pertarungannya. Lanjut ke bagian ketiga, putusan pengadilan pajak. Setelah proses yang panjang dan melelahkan, akhirnya tibalah momen penentuan. Kira-kira gimana nasib tagihan pajak tadi? Coba deh bayangin tegangnya suasana. Semua argumen dan bukti udah disajikan di meja hijau. Wajib pajak dan pihak kantor pajak udah saling beradu dalil. Sekarang, semua mata tertuju pada satu hal, putusan akhir dari majelis hakim. Dan inilah hasilnya. Lihat kutipan langsung dari amar putusannya. Ada 3 kata kunci yang luar biasa kuat di sini. Mengabulkan seluruhnya dan membatalkan SKP. Ini artinya bukan cuma menang sebagian, tapi kemenangan mutlak buat wajib pajak. Menang telak. Jadi, artinya apa sih ini? Sederhana banget. Waktu pengadilan bilang mengabulkan seluruhnya, itu artinya semua argumen si wajib pajak diterima 100%. Surat ketetapan pajak atau SKP yang jadi dasar tagihan itu resmi dibatalkan. Dengan kata lain, tagihan pajaknya hilang, dianggap tidak pernah ada. Sekarang kita masuk ke bagian 4, membedah surat SP2G. Oke, menang di pengadilan itu satu hal, tapi gimana caranya bikin kemenangan itu jadi resmi di mata kantor pajak? Nah, disinilah pahlawan kita yang sebenarnya muncul, SP2G. Jadi setelah pengadilan ketok palu, bolanya kembali lagi ke Direktorat Jenderal Pajak. Mereka, sebagai lembaga pemerintah, punya kewajiban hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan. Dan cara mereka melaksanakannya adalah dengan menerbitkan sebuah surat resmi, yaitu surat yang kita lihat ini. Jadi, apa itu SP2G? Ini adalah surat pelaksanaan putusan gugatan. Anggap aja, ini surat konfirmasi resmi dari Dirjen Pajak yang isinya, "Oke, kami sudah terima putusan pengadilan dan kami akan menjalankannya." Ini adalah bukti hitam di atas putih kalau kemenangan Anda di pengadilan itu diakui dan akan dieksekusi oleh otoritas pajak. Nah, ini bagian yang paling keren. Surat yang kelihatannya rumit dan formal ini bisa kita pecah jadi poin-poin yang gampang dimengerti. Jenis dokumennya jelas, SP2G. Dasar hukumnya? Ya, putusan pengadilan yang tadi kita bahas. Isi keputusannya? Pembatalan SKPKB. Dan yang paling penting, artinya buat wajib pajak. Tagihan pajak dihapuskan secara resmi. Jelas banget kan? Bagian terakhir, pelajaran bagi wajib pajak. Oke, dari semua cerita ini, apa sih yang bisa kita ambil sebagai pelajaran?
Perjalanan dari menerima SKPKB yang bikin deg-degan sampai akhirnya memegang SP2G yang bikin lega, itu nunjukin satu hal yang sangat penting, sistem perpajakan kita punya mekanisme checks and balances. Ada ruang untuk berbeda pendapat dan yang terpenting, ada jalur resmi untuk mencari keadilan. Jadi, ini dia beberapa poin penting yang harus Anda ingat. Pertama, pahami betul hak dan kewajiban Anda. Kedua, pastikan semua bukti dan dokumen transaksi itu tersimpan super rapi. Ketiga, kalau Anda yakin benar, jangan pernah takut menempuh jalur hukum. Dan yang terakhir dan paling penting, ingat, surat tagihan dari kantor pajak itu belum tentu akhir dari segalanya. Bisa jadi itu baru awal dari sebuah proses. Nah, sekarang Anda udah tahu kan alurnya seperti apa? Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus dilakukan kalau ada masalah, tapi lebih ke apa yang harus Anda siapkan dari sekarang. Langkah pertama apa yang akan Anda ambil untuk memastikan posisi Anda selalu kuat kalau hal ini terjadi? Coba deh pikirkan.